Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita bahagia sekali karena pada malam hari ini kami telah selesai menonton video pertandingan sepak bola ASEAN atau SEA Games. Dan alhamdulillah Indonesia bisa membawa medali emas setelah 32 tahun yang lalu. Kini kita berhasil dalam skor 5-2. Indonesia unggul 5 gol atas Thailand yang hanya mengegolkan 2 gol saja. Ini gimana Mbah tanggapan Mbah Kendel ini? Doanya Mbah Kendel alhamdulillah terkabul bagi kemarin Mbah ya. Terima kasih teman-teman. Saya melihat benar-benar kadang marah, kadang kecewa karena begitu dahsyat sekali permainan ini. Kadang-kadang kita marah kepada wasit yang sudah diputuskan waktunya sudah habis, terus kemudian diulangi lagi, ditambah 2 kali tambahan waktu 15 menit. Pada saat tambahan waktu saya sangat kecil sekali hati saya karena begitu sulitnya kita untuk menerobos, kita memasukkan gol-gol di gawang Thailand. Ternyata kita ditambah 15 menit saja kita sudah susah sekali. Sampai kita untuk menghentikan napas kadang-kadang. Iya. Kita menghentikan napas, sepertinya kita di rumah, seperti kita juga ikut capek, kita ikut sepak bola di situ. Karena kita memang bisa di samping melihat, kita juga bisa merasakan bahwa begitu capeknya anak-anak kita. Terus kemudian pada saat pertandingan berjalan, maka Tuhan melindungi kita, Tuhan membela kita bahwa dari pertandingan itu kita mendapatkan yaitu permasalahan-permasalahan bahwa anak-anak kita selalu dicurangi, termasuk kita pun juga tidak puas atas keputusan wasit, sehingga di saat itu kita marah sekali. Bagaimana terjadi seperti itu, sampai kami SMS kepada wasit yang merasa saya dirugikan atau anak-anak kita dirugikan, sehingga saya sampai SMS agar untuk wasit diberi peringatan kepada FIFA. Tapi Allah memberikan jalan kita, doa kita dikabulkan. Ternyata dengan tambahan waktu 15 menit kita susah sekali. Betapa nanti apabila anak sudah capek kita kalah, kemudian saya kasihan apabila anak kecewa. Ternyata tambahan 15 menit justru kita mendapat tambahan gol. Terus kemudian tambahan lagi 15 menit kita juga mendapat tambahan gol, sehingga kita mendapat poin 5-2. Ya, kita tetap menang 3. Dengan itu saya sangat gembira sekali dan saya bangga sekali kepada anak-anak kita yang berjuang kepada negara kita, sehingga pemerintah harus perhatian kepada anak-anak kita yang menjunjung derajat negara kita, menjunjung tentang persepak bolaan Indonesia yang berpuluh-puluh tahun beku tidak pernah menang. Pada tahun 2023 kita andai kata telur kita sudah pecah, kita bisa memulai lembaran yang baru, kita menjadi juara 1, kita pulang dengan membawa emas. Dengan demikian saya mengajukan kepada Bapak Presiden agar sepak bola Indonesia ditingkatkan lagi, kemudian para anak-anak kita yang berjuang mohon diberi fasilitas atau diberi bonus-bonus atau hadiah apa, kita tidak tahu, karena mereka-mereka yang mengangkat derajat kita, mengangkat nama baik negara Republik Indonesia, sehingga kita tidak disepelekan, kita tidak direndahkan. Ternyata Indonesia bukan negara tempe, tapi negara kita ada negara yang berkualitas dan kuantitas. Benar-benar kita mampu bersaing kepada negara-negara yang lain. Perlu kita tingkatkan bahwa persepak bola Indonesia ditingkatkan, termasuk segi-segi faktor-faktor macam-macam olahraga yang lain juga ditingkatkan. Indonesia harus berjaya pada tahun-tahun ini. Ya, memang di samping itu juga Mbak, pertandingan pada malam hari ini selalu penuh dengan dramatis, bahkan dari anak-anak kita, dari jagoan-jagoan kita, dari tim Garuda ada yang sampai berdarah-darah, kemudian banyak sekali yang cedera, bahkan pemimpin Indonesia itu kena pukulan Mbak. Ini membuktikan bahwa ternyata sangat berbahaya sekali, sangat besar sekali perjuangan anak-anak kita ini, sehingga benar yang dikatakan Mbak Kendel, anak-anak kita ini untuk timnas khususnya itu perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Ini juga membuat motivasi bagi kita semua Mbah, untuk kedepannya untuk perlindungan bagi timnas Indonesia itu sangat diperlukan Mbah ya. Ya, saya kira Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo itu sudah perhatian penuh kepada anak-anak kita. Kami sangat bangga sekali kepada Bapak Presiden bahwa anak-anak kita diperhatikan, kemudian ada sambutan-sambutan, ada kehangatan-kehangatan dari tutur kata dari Bapak Presiden kita. Kemudian kami juga berharap
selanjutnya untuk perhatian kepada para atlet-atlet Indonesia, begitu masa baktinya atau sudah purna. Kadang-kadang atlet-atlet Indonesia kalau sudah purna sudah tidak berarti gitu loh. Sehingga kapan Presiden kita akan memberikan jaminan-jaminan kehidupan yang lebih layak, hingga banyak atlet-atlet yang berjuang mati-matian setelah mereka tidak dipakai, terus kemudian hidupnya sengsara, kadang-kadang hidupnya malah justru bingung cari pekerjaan. Dengan ini negara Indonesia, negara yang kaya, kan masih bisa memikirkan bahwa atlet-atlet kita yang pernah berjuang pada masa-masa tuanya harus diberikan jaminan kehidupan. Indonesia kaya, saya kira mampu untuk membiayai kehidupan para atlet-atlet yang berjuang pada negara kita. Kita tahu bahwa anak-anak kita berjuang meraih kemenangan itu tidak gemen-gemen. Banyak yang cedera, banyak yang luka, bahkan promotornya bagaimana kena pukulan. Sehingga kita membayangkan bahwa orang yang ikut di dalam laga itu nyawanya benar-benar saringan. Bagaimana kalau rakyat kita di laga itu terjadi pertempuran, terjadi peperangan, terjadi perdebatan, terjadi perselisihan, terjadi pertamuran, sehingga mereka sulit pulang karena banyak orang-orang yang cedera, anak-anak kita terhimpit, kemudian yang membela di situ siapa? Kita mengeluarkan anak kita bertanding di laga seperti itu kan di negara lain. Artinya apabila terjadi apa-apa, anak kita terjadi apa-apa, nyawanya hilang gitu loh. Hanya olahraga membela sepak bola bisa hilang. Karena pada saat terjadinya sepak bola seperti itu, di antara Indonesia sama-sama emosi, sama-sama petang, sama-sama brutal, sehingga lupa bila itu terjadi pertumpahan darah. Makanya terjadinya kemenangan ini tidak hanya diraih dengan mudah, dengan kekuatan kita, jiwa dan raga kita. Bahkan sepertinya anak-anak kita diperlakukan dengan banyak-banyak rikodoyo atau dicara agar anak-anak kita bisa cedera, bisa lelah, kemudian yang pemain inti-intinya juga diawasi, kemudian dicederai. Maka dengan itu perjuangan anak kita benar-benar maksimal sekali gitu loh. Maksimal sekali, terbukti bahwa Allah melindungi kita, bahwa kita disakiti, ternyata justru malah yang mendapat kartu merah malah dari pihak anak-anak Thailand. Saya mendapatkan kartu merah 3, sehingga Tuhan tetap membela kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang mengalah pada datanya Indonesia yang selalu berbuat baik, dicurangi oleh anak-anak Thailand, sehingga kita diam, kita bersabar. Akhirnya Allah memberikan kekuatan kepada anak-anak kita pulang dengan membawa suka gembira. Benar yang saya aturkan tadi malam, saya mengharapkan kepada Allah agar anak-anak kita, anak Indonesia akan pulang dengan sukacita, pulang membawa emas dan disambut oleh seluruh rakyat Indonesia, disambut oleh negara, disambut oleh bangsa, disambut oleh presiden kita. Tentu Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo bangga sekali kepada anak-anak kita. Kita perlu berapresiasi bahwa Pak Joko Widodo harus sangat menyanjung kepada anak-anaknya, sehingga adanya Pak Joko Widodo masih menjabat jadi presiden, itulah Indonesia bisa mendapatkan emas pulang dengan sukacita. Sehingga Bapak Joko Widodo juga terangkat namanya karena pada saat kemenangan Indonesia, pada saat Pak Joko Widodo masih menjabat jadi presiden, tentu Pak Joko Widodo mesti harus memberikan bonus-bonus kepada anak-anak kita. Kita nggak tahu bonusnya Pak, kasihan dikasih bonus apa itu, biar anak-anak ada semangat, biar olahraga Indonesia, sepak bola terutama itu semakin meningkat. Semoga tahun-tahun berikutnya kita akan mendapat juara lagi dan kita mendapat emas lagi Pak. Dan untuk cabang olahraga SEA Games atau Asian Games ini masih banyak lagi cabang-cabangnya Mbak Yai. Pencak silat, bulu tangkis, voli dan lain sebagainya. Ini menjadi motivasi bagi atlet-atlet Indonesia. Semoga tidak hanya di bidang sepak bola saja Indonesia bisa pulang dengan membawa medali emas, melainkan kami berharap dari cabang-cabang olahraga yang lain itu juga bisa berjuang maksimal mungkin sehingga bisa menjadi kebanggaan Indonesia, sehingga nama Indonesia bisa terangkat bagi kancah internasional. Termasuk bulu tangkis Indonesia. Bulu tangkis Indonesia setahu saya sejak kecil itu tetap juara dan juara. Hingga bulu tangkis termasuk segi-segi yang lain atau pencak silat, kemudian taekwondo, terus kemudian yang lain lah itu juga diangkat. Semoga seluruhnya kegiatan olahraga, cabang olahraga yang lain bisa
menjuarai dunia atau menjuarai untuk kelas ASEAN. Ya, Mbah Kendil mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Mbah Kendil ketika kita menonton tadi Mbah. Ya, yang jelas adanya kejuaraan ini atas rahmat Allah dan atas perjuangannya daripada para anak-anak, otomatis seluruhnya staf, karyawan atau pembantu-pembantu termasuk pelatih itu juga berusaha semaksimal mungkin. Ya. Pelatih adalah menunjukkan atau yang menjadikan anak-anak pintar kan dari pelatih. Ya, sehingga kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jeffrey ya, pelatih timnas U22 ya. Ya. Semoga terus bersabar, terus meningkatkan prestasi untuk anak-anak agar bisa meningkat semakin baik, semakin punya keahlian yang andal. Ya, terus kemudian untuk saran-sarannya Mbah, kita kan tidak mungkin ketika kita sudah pulang membawa medali emas terus kita berbangga diri. Mungkin ada sesuatu pesan yang ingin Mbah Kendil sampaikan untuk cabang olahraga Indonesia ini Mbah. Ya, pesan saya yang jelas itu Indonesia ditingkatkan dari prestasi untuk persepak bolaan. Jadi latihannya semakin dipertingkatkan, pendanaannya juga ditambah, atau kesejahteraannya dari pemain termasuk pelatih juga mumpuni atau diatur atau diberi fasilitas yang layak, termasuk faktor-faktor yang lain. Kita tidak hanya sepak bola saja, kita berharap untuk seluruh dari cabang-cabang olahraga yang lain juga diperhatikan oleh pemerintah. Kita bangga sekali atas kemenangan ini. Kemenangan ini diraih tidak hanya mudah-mudah saja. Ya. Benar-benar anak kita perang di Thailand, saudara-saudara, betapa kita kasihan, betapa kita takut bahwa saya ketakutan terjadi pertempuran yang besar. Terus kemudian dari anak-anak kita nyawanya tidak terselamatkan, sampai saya berpikir ke arah situ. Tapi Allah akan melindungi segenap, yaitu teman-teman kita, anak-anak kita yang berjuang demi negara ini, Mbak. Ya, terus kemudian Mbak, ketika kita tadi menonton live streamingnya Mbak, itu banyak sekali komentar yang menyatakan bahwa ada kecurangan Mbah dalam pertandingan ini. Itu gimana prediksi Mbah Kendil setelah mengamati video tadi Mbah? Ya mungkin ada tekanan batin daripada wasit, mungkin itu ada istirahat yang terlalu panjang sehingga ditambah dengan waktu jangka, waktu tambahan untuk pertandingan. Tapi penambahan itu kan tidak konsultasi kepada para tim-tim yang lain, sehingga ditambah dengan sendirinya, otomatis kan anak-anak kita dianggap itu sudah selesai, sudah menang gitu loh. Dan dia lengah bahwa ternyata itu belum selesai. Kemudian terus ditambah lagi 15 menit 2 kali, akhirnya anak-anak kita bisa menang. Yang jelas kita sangat berterima kasih kepada anak-anak yang berjuang demi negara ini. Saya mohon kepada para pemerintah atau para pejabat yang berbidang Menteri Olahraga untuk selalu mengutamakan ini kesempatan bahwa kita sudah mendapatkan panghalang bono dari negara lain, bahwa yang mendukung timnas itu bukan hanya Indonesia saja. Banyak negara-negara lain termasuk FIFA sendiri juga mengunggulkan kepada kualitas persepak bola Indonesia. Itu perlu kita bangga sekali. Jadi yang patut untuk bersungguh-sungguh, yang patut untuk menjaga kualitas itu bukan dari negara lain, kita sendiri yang harus menjaga. Itu makanya dengan kami menganjurkan kepada seluruh rakyat Indonesia ikut serta, setidaknya kita menonton saja sudah membantu anak-anak kita yang berjuang di pertandingan laga persepak bola. Sehingga kalau kita di rumah misalkan ikut menonton dari 250 juta, setidaknya ada 200 orang melihat, menonton, artinya kan sambil berdoa. Doanya orang banyak, maka Allah akan mengijabah dan Allah akan memberikan kemenangan. Itu Mbak, semakin banyaknya menonton, semakin kuat energi yang dicurahkan kepada anak-anak kita, Mbak. Ya, teman-teman, pertandingan pada malam hari ini memang sangat sengit sekali dan penuh drama, bahkan sampai bapak manajer pun sampai terluka Mbak karena mendapat pukulan itu. Jadi memang banyak sekali bentrokan-bentrokan, dan teruntuk U22 kami sangat bangga sekali, kami sangat bersyukur bahwa perjuangan kalian itu tidak sia-sia. Kalian bisa pulang membawa medali emas, itu menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Itu memang saya harapkan sejak tadi malam. Kita tadi malam kan mengadakan wawancara untuk membuatkan video. Bayangan saya, doa saya, anak-anak akan pulang dengan selamat, anak-anak pulang dengan membawa kejuaraan, anak-anak pulang akan membawa emas, akan disambut seluruh rakyat Indonesia dengan senang hati, gembira. Kemudian para orang yang duduk di pemerintahan juga menyambut dengan sukacita. Maka dari itu pada malam hari ini kita bangga sekali, karena senang sekali. Semoga Allah selalu memberikan
pengayuman kepada anak kita apabila di kancah nanti pada suatu nanti kita bertanding semoga bisa mendapat juara lagi, Mbak. Amin. Ini juga menjadi motivasi bagi kelompok-kelompok atau tim-tim Garuda yang lain, karena kan banyak, bukan hanya U22, ada U16, ada U19 dan yang lain sebagainya. Ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua bahwa bangsa Indonesia itu seperti yang dikatakan Mbak Kendil bukanlah bangsa tempe, melainkan kita bisa lebih semangat lagi, kita bisa lebih berjuang lagi untuk meraih Indonesia yang lebih maju. Para atlet Indonesia yang lain, entah itu pencak silat, bulu tangkis, voli dan lain sebagainya, mari sama-sama kita berjuang demi nama Indonesia yang lebih harum lagi. Mbak Kendil ada tambahan mungkin? Di samping itu kemenangan anak-anak itu sangat mutlak sekali, 5-2, artinya tidak tipis. Jadi kita mendapatkan kemenangan 5-2 ya Mbak ya? Iya 5-2 Mbak. Kita mendapatkan 5-2, artinya kita punya selisih yang banyak, sehingga kita cukup gembira, cukup bangga sekali. Semoga kemenangan ini akan nunggak semi besok, kemudian lebih meningkat lagi. Syukur bagi untuk selanjutnya nanti kita bisa menang misalkan dari 38 atau 37, sehingga kita sangat puas sekali. Walaupun sekarang ya ini masih kita berjuang, tapi kita sudah bangga sekali, bahkan kita menang saja sudah senang. Kita selisih 1 saja kan menang, Mbak. Sehingga kita tetap bangga. Sehingga perolehan pundi-pundi gol ini kami sudah bangga sekali. Saya mewakili seluruh rakyat Indonesia bahwa anak-anak telah berjuang dengan saksama, dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya rakyat Indonesia senang sekali dan bangga atas perjuanganmu. Ya, pertandingan bangsa Indonesia sangat penuh mengharukan teman-teman, dari tangis, duka, suka, semuanya tercampur aduk dalam pertandingan pada malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi pundi-pundi keberhasilan bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia yang lebih maju. Indonesia bisa digemari di kancah internasional. Mungkin cukup sekian teman-teman video kami pada malam hari ini. Terus ikuti video kami yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, dan untuk Indonesia maju, mari sama-sama kita berjuang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jaya, jaya, jaya.